pagi staf sekolah SD Tria Marta. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 teater akan menampilkan teater tentang Timun Mas dan Buto Ijo. Kami akan memperkenalkan diri dan berperan sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Kirana. Saya berperan sebagai moderator. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia. Di sini saya berperan sebagai Mbak Sri. Halo semua, perkenalkan nama saya Ica. Saya di sini berperan sebagai Mbak Tria. Pindah sana. Pindah. Itu caranya. Halo semua, perkenalkan nama saya Trisha. Di sini saya berperan sebagai Timun Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha. Di sini saya menjadi peri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle, pemeran saya sahabat Timun Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi, berperan saya sebagai tetangga Mbok Sri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania, saya berperan sebagai Mbok Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy, saya berperan sebagai Pak Diran, yaitu wakil kepala desa. Perkenalkan, nama saya Hendritan, saya berperan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Rafa, saya sebagai kepala desa. Perkenalkan, nama saya Wijaya, saya berperan sebagai utusan Buto Ijo 1. Perkenalkan, nama saya Tugus, saya berperan sebagai Buto Ijo. Perkenalkan, nama saya Danan, saya berperan sebagai utusan Buto Ijo 3. Perkenalkan, nama saya Ataya, saya berperan utusan Buto Ijo 2. Sana. Ada nih ya. Perkenalkan, nama saya Bagat, saya berperan sebagai penjaga hutan. Perkenalkan, nama saya Danen, saya berperan sebagai Pertapa Sakti. Selamat menyaksikan dari Teater Kelompok 2. Aku lumayan maksimal. Kenapa tutup mereka tadi? Dan siapa lagi dicabut ke mamaknya Bagasnya. Pokoknya mereka tuh nggak terus. Nanti kau yang
Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki anak, agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama, rasa sepi itu semakin menumpuk. Di saat Mbok Srini sedang lamun di sore hari, tetangganya yang bernama Mbok Tria tiba-tiba datang dengan tatapan sinis menghampirinya. Mbok Tria lalu pergi dengan langkah gengsi. Meski mulutnya masih dipenuhi sindiran, jauh di dalam hatinya, ia terkejut melihat keberanian Mbok Srini, yang kali ini tak lagi hanya terdiam. Sementara itu, Mbok Srini kembali merenung setelah menghabiskan tenaga untuk menjawab perkataan hinaan dari Mbok Tria. Kata-kata pedas tadi memang menyayat hati, namun juga membangkitkan api semangat dalam dirinya. Di saat Mbok Srini kembali melamun, datanglah tetangga Mbok Srini yang menghampirinya bernama Mbok Nia. Mbok Nia adalah tetangga Mbok Srini yang sangat baik dan selalu memberikan dukungan kepadanya. Setelah mereka berbincang lama, Mbok Srini memiliki pikiran inisiatif untuk pergi ke Gunung Bukit Selatan, di mana tempat itu adalah tempat Buto Ijo atau kerap dipanggil Mbah Buto. Raksasa hijau yang konon dapat mengabulkan semua permintaan, asal syaratnya ditepati oleh si pemohon. Belum sampai bukit itu, Mbok Srini dikagetkan dengan tanah yang bergetar hebat, dan ternyata itu adalah Buto Ijo yang ingin meminta anak kepada Mbok Srini. Mbok Srini bergetar hebat karena Mbok Srini tidak mempunyai anak. Hahaha. Kamu, wahai manusia, mengapa kamu menangis di tempat yang suci ini? Tenang, Mbok Srini, jangan takut dulu. Aku tahu isi perasaanmu. Aku bisa membantumu. Aku bisa memberimu seorang anak yang cantik dan sehat dan bisa memberikan kebahagiaan di dunia. Tapi ingat, di dunia ini tidak ada yang gratis. Setiap keinginan ada harganya yang harus dibayarkan. Jadi kau masih ingin hidup dalam kesedihan atau menerima bantuanku?
Mbok Srini terlihat takut tidak percaya. Namun, apakah Mbok Srini akan menerima tawaran itu? Ataukah ia memilih tetap hidup dalam kesedihan? Mari kita saksikan awal kisah perjanjian antara Mbok Srini dan Buto Ijo. Baik, akan saya coba. Ini ada sesajen untukmu. Terima kasih, Buto Ijo. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, ragu, namun juga harapan, akhirnya Mbok Srini pun kembali ke rumah. Biji kecil di tangannya bukan sekedar benih biasa. Di dalamnya tersimpan janji besar, sebuah harapan yang selama ini ia nantikan. Namun Mbok Srini tidak tahu di umur berapa anak dari biji mentimun ini dikembalikan. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang, daun berjatuhan. Ternyata datanglah 3 utusan Buto Ijo yang ingin memberikan informasi kepada Mbok Srini tentang biji mentimun itu. Buka. Mbok Srini. Dengarkan sabdaku baik-baik. Aku membawa pesan dari Gusti Buto Ijo. Tanamlah biji mentimun tersebut di ladang samping rumahmu. Dan kembalikanlah anak tersebut pada saat berusia 12 tahun untuk dijadikan santapan Buto Ijo. Baik, terima kasih atas informasinya, utusan Buto Ijo. Dengan hati yang terasa diguncang oleh kenyataan, Mbok Srini pun melanjutkan untuk menanam biji mentimun itu di ladangnya. Parah. Bilangnya kalau ngomong gini. Oh ya. Enggak usah. Minggu demi minggu berlalu. Biji mentimun itu telah berubah menjadi timun mas. Sangatlah besar. Tahun demi tahun berlalu. Anak itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak berumur 6 tahun. Timun Mas memiliki paras yang ayu, adab yang terdidik, dan menjadi kembang desa di desa itu. Suatu hari, Mbok Srini ingin pergi ke pasar yang tak jauh dari desanya. Nduk, ibu mau ke pasar dulu ya. Nduk tak titipin dulu ke Mbak Sintang nggih. Nduk jaga diri baik-baik, jangan pergi jauh-jauh. Iya, Ibu. Iya, Bu. Timun Mas akan
tinggal di rumah Tante Sinta sampai ibu pulang dari pasar. Timun Mas janji tidak akan pergi jauh dari jangkauan Tante Sinta. Tapi ibu hati-hati di jalan ya. Timun Mas takut jikalau ibu kenapa-napa. Cepat pulang ya ibu. Ya, Dok. Mbak Sinta. Mbak Sinta, saya titipin Timun Mas dulu ya. Saya ingin pergi ke pasar. Tidak tega melihat Timun Mas sendirian di rumah. Ya ampun, Mbok. Tentu saja boleh. Tenang ya, Mbok. Tenang saja ya, Mbok. Timun Mas akan saya jaga dengan baik-baik, Mbok. Jangan suka untuk meminta bantuan, Mbok. Iya, Mbok. Saya pamit dulu, nge. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Mbok Srini pun menitipkan Timun Mas kepada tetangganya yang baik hati. Meski langkahnya menuju pasar terasa berat, Mbok Srini berusaha kuat demi memenuhi kebutuhan mereka. Mbok Tria yang lama tidak terlihat tiba-tiba muncul di hadapan Timun Mas. Ternyata dulu Mbok Tria pernah memiliki seorang anak. Namun anak itu gugur di saat ia akan melahirkan. Timun Mas yang sedang di halaman Mbok Sinta pun diajak mengobrol oleh Mbok Tria. Timun Mas, ini Tante Tria. Kamu sekarang sudah berusia 6 tahun. Parasmu sangat anggun. Kalau saja anak Tante tidak gugur, pasti dia akan mengalahkan kecantikanmu. Oh iya, ayo ikut Tante ke rumah Tante yuk. Via yang berumur 12 tahun itu sudah mengerti tentang apa yang Mbok Tria bicarakan dengan Timun Mas. Ia menarik Timun Mas dan dia kembali ke rumah. Mbok Tria kesal karena tidak berhasil untuk membawa Timun Mas masuk ke rumahnya. Siang hari berlalu, sore hari pun tiba. Mbok Srini datang dengan membawa kebutuhan rumah yang dibeli dari pasar tadi. Ia pun menjemput Timun Mas yang berada di rumah Mbok Sinta. Kebetulan Mbok Sinta sedang ada di dapur belakangnya yang jaraknya sedikit jauh dari rumah. Mbok Srini menitipkan bahan masakan untuk Mbok Sinta sekeluarga kepada suaminya, Pak Haren, yang kebetulan baru pulang dari pekerjaannya di luar kota. Pulang dari luar. Ini ada sedikit bahan masakan untuk Bapak sekeluarga ya. Soalnya tadi saya sudah menitipkan anak saya. What the fuck? Iya Mbok, terima kasih atas bahan masakannya. Nanti saya sampaikan ke Mbok Sintanya ya. Ibu, yuk kita pulang nak. Ayo ibu. Mbok Srini tiba-tiba berpapasan dengan Pak Ngurah, suami dari Mbok Tria. Pak Ngurah adalah kepala desa di desa ini, dan Mbok Srini juga bertemu dengan wakil kepala desa, Pak Diran. Pak Diran pun menatap sinis kepada Mbok Srini dan anaknya. Lalu tiba-tiba Mbok Srini dihampiri oleh Pak Diran dan Pak Ngurah untuk mencemooh. Mbak Srini, tidak lama ya saya tidak lewat sini. Tiba-tiba anakku sudah sebesar ini. Anak curian ya? Janda kau punya anak. Mbak Srini tidak takut dosa ya? Itu anak orang. Pasti orang tuanya sangat bersedih atas kehilangannya. Benar tuh, kamu kenapa di orang orang perempuan, karena dirimu anakku gugur lahir.
benar pembawa sial. Iya tuh, beneran. Anak ini memang pembawa sial. Anakku gugur karena dia yang datang tiba-tiba. Mereka semua tertawa. 6 tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi anak gadis yang sangat cantik dan mempunyai aura emas terpancarkan. Mbok Srini sangat takut akan kedatangan Buto Ijo. Akhirnya, Mbok Srini memutuskan untuk datang ke tempat pertapa sakti yang bernama Pertapa Putra yang berada di atas Bukit Timur. Wahai Pertapa Putra, bolehkah saya meminta solusi untuk anak saya, Timun Mas? Aku diberi biji mentimun oleh Buto Ijo, dan ia akan menepati janjinya. Anakku sudah berumur 12 tahun, dan akan disantap oleh Buto. Baiklah, akan kuberikan satu botol ajaib yang berisi 3 keajaiban di dalamnya. Saya menggunakannya adalah bukan satu persatu saat benar itu. Terima kasih, Pertapa Putra. Mbok Srini pun berterima kasih kepada Pertapa dan kembali pulang untuk memberi kantong ini kepada Timun Mas. Dan ternyata Buto Ijo sudah ada di halaman rumahnya terlebih dahulu. Timun Mas yang sudah diberi nasihat, jika ada raksasa besar, pergi cari jalan keluar dari rumahnya. Do, ini ada biji-bijian untuk kamu melawan Buto Ijo di sana ya. Jaga diri baik-baik. Ibu. Buto Ijo merasa dipermainkan. Lalu Timun Mas pun keluar dari belakang pohon untuk membantu ibunya karena tidak tega. Hei Buto Ijo, aku di sini. Kejarlah diriku jika kau bisa. Kejar aku, ayo. Timun Mas, larilah sekuat tenagamu. Karena aku akan tetap bisa mengusir diriku. Ternyata apa yang diucapkan Buto Ijo itu nyata. Dalam hitungan detik, Buto Ijo sudah ada di dekat Timun Mas. Karena langkah kakinya yang besar, walaupun hanya dengan melangkahkan kaki tanpa berlari sama sekali. Timun Mas mulai melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Itu badan Buto Ijo gatal karena berisi campuran tumbuhan liar. Aku tidak begini. Aku harus mengalahkan Buto Ijo demi ibuku. Timun Mas sekarang ada di depan sungai. Ia melempar kantong kedua yang ternyata berisi garam. Ia gemetar hebat karena Buto Ijo sudah di dekatnya. Buto Ijo pun tertawa keras. Namun
garam itu dapat membuat ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Timun Mas kembali lari. Sisa kantong terakhir, ia bersembunyi di belakang pohon. Dan ia mulai melempar kantong terakhir yang berisi jarum dan api yang besar saat dilemparkan. Buto Ijo pun menjerit kesakitan. Lalu Timun Mas pergi dengan seorang peri yang menuntunnya untuk kembali ke rumah bertemu sang ibu. Peri itu bernama Peri Asya. Mereka berdua sangat riang saat akan kembali ke desa. Dan ternyata ada satu penjaga hutan bernama Pak Agam juga diam-diam menuntun mereka berdua karena Peri Asya adalah peri dari dunia fana yang sering datang dan dirawat oleh Pak Agas. Timun Mas dan ibunya pun pergi ke tempat lain. Lalu Timun Mas dan ibunya pergi ke tempat lain karena rumahnya tak layak huni lagi. Sekian penampilan teater dari kelompok 2 yang bercerita tentang Timun Mas dan Buto Ijo. Jika ada kesalahan dalam penampilan teater, mohon dimaafkan. Terima kasih.